Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melesya Puspa dengan NPM 20185 dari kelas E, Filsafat Hukum. Di sini saya akan memaparkan mengenai resensi yang telah saya lakukan terhadap The Case of the Speluntian Explorer untuk memenuhi tugas filsafat hukum. Kasus ini merupakan kasus yang terjadi kepada 4 orang yang merupakan anggota dari Speluntian, yaitu organisasi amatir yang tertarik pada eksplorasi gua. Pada awal bulan Mei tahun 4299, mereka ditemani Roger Wetmore untuk masuk ke dalam gua batu kapur. Pada saat mereka berada di posisi yang jauh dari pintu masuk, longsor pun terjadi. Batu-batu besar jatuh menghalangi dan menutup jalan masuk ke dalam gua tersebut. Kemudian mereka menempatkan diri di dekat pintu masuk yang terhalang untuk menunggu sampai tim penyelamat datang. Pada hari ke-20 diketahui bahwa mereka telah membawa sebuah mesin penirkabel portable yang mampu mengirim dan menerima pesan ke dalam gua. Kemudian mereka meminta untuk diberitahu berapa lama lagi waktu yang diperlukan untuk mereka keluar dari gua tersebut. Kemudian tim penyelamat menjawab kurang lebih waktu yang diperlukan untuk menyelamatkan mereka sekitar 10 hari lagi apabila longsor yang baru tidak terjadi. Kemudian para penjelajah bertanya apakah ada dokter yang hadir dan ditempatkan untuk berkomunikasi, di mana mereka meminta pendapat mengenai apakah mereka dapat hidup tanpa makanan selama 10 hari lagi. Kemudian tim medis menjawab kepada mereka bahwa kecil kemungkinannya. Wetmore berbicara atas nama dirinya sendiri dan para terdakwa menanyakan apakah mereka dapat bertahan hidup apabila selama 10 hari apabila mereka mengonsumsi daging salah satu dari mereka. Kemudian tak satu pun dari dokter, hakim, atau pejabat pemerintah dan pendeta yang hadir bersedia menjawab pertanyaan tersebut. Pada hari ke-23 setelah mereka masuk ke gua, Wetmore telah dibunuh dan dimakan oleh teman-temannya. Dari kesaksian para terdakwa yang diterima oleh juri, tampaknya Wetmore yang pertama kali mengusulkan bahwa mereka dapat menemukan makanan untuk bertahan hidup, yaitu dengan cara memakan daging salah satu dari mereka. Wetmore juga yang pertama kali mengusulkan penggunaan metode yang dilakukan untuk melakukan prosedur tersebut, yaitu dengan cara sepasang dadu, di mana pada awalnya para terdakwa itu enggan untuk mengadopsi prosedur tersebut, namun akhirnya mereka menyetujui. Sebelum dadu dilempar, Wetmore menyatakan bahwa dia menarik diri dari kesepakatan karena dia telah memutuskan untuk menunggu 1 minggu lagi sebelum mengambil keputusan yang sangat tidak benar tersebut. Yang lain menuduhnya dengan pelanggaran iman dan melanjutkan untuk melakukan lemparan tersebut. Ketika tiba giliran Wetmore, dadu dilemparkan oleh salah satu terdakwa dan dia diminta untuk menyatakan keberatan apapun yang mungkin dia miliki terhadap lemparan tersebut. Namun dia menyatakan bahwa dia tidak memiliki keberatan. Lalu lemparan tersebut dilakukan dan membuat dia dengan hasil bahwa dia harus dihukum mati dan dimakan oleh teman-temannya. Setelah para terdakwa diselamatkan dan setelah mereka selesai dirawat di rumah sakit, mereka didakwa atas pembunuhan Roger Wetmore yang kemudian diputuskan bahwa mereka terbukti bersalah membunuh Roger Wetmore. Hakim kemudian menjatuhkan hukuman gantung kepada mereka. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tugas resensi ini, yaitu bagaimana pendapat dari Chief Justice Trumpeni terkait kasus tersebut. Menurut pendapat Trumpeni mengenai kasus ini adalah dalam menangani kasus luar biasa ini, juri dan hakim mengikuti jalan yang tidak hanya adil dan bijaksana, tetapi satu-satunya jalan yang terbuka bagi mereka di bawah hukum. Namun rasa simpati mungkin mendorong untuk memberikan kelonggaran untuk situasi tragis yang dialami oleh mereka. Sehingga prinsip gerasi eksekutif tampaknya sangat cocok untuk mengurangi kerasnya hukum
yang akan dilakukan kepada mereka, maka keadilan akan tercapai tanpa merusak baik surat maupun semangat dari undang-undang dan tanpa memberikan dorongan untuk mengabaikan hukum. Kemudian bagaimana pendapat dari Justice Foster terkait kasus tersebut? Dalam kasus ini, Foster berpendapat bahwa hukum yang berlaku atau hukum positif termasuk semua undang-undang dan presidennya tidak dapat diterapkan pada kasus ini. Karena ia berpendapat bahwa kasus ini diatur oleh hukum alam. Ia menyimpulkan bahwa saat kehidupan Roger Wetmore diakhiri oleh para terdakwa, mereka menggunakan bahasa kuno, yaitu abad ke-19, yaitu tidak berada dalam keadaan masyarakat tetapi dalam keadaan alam. Hal ini memiliki konsekuensi bahwa hukum yang berlaku bagi mereka bukanlah hukum yang diberlakukan dan ditetapkan di Neugaard, tetapi hukum yang berasal dari prinsip-prinsip yang sesuai dengan kondisi mereka. Selain itu, ia berpendapat jika hukum Neugaard diberlakukan pada kasus ini, maka undang-undang yang digunakan harus ditafsirkan secara wajar dan terang tujuan jelas, di mana hakim dapat menemukan pengecualian terhadap hukum dengan implikasi seperti yang telah dilakukan terhadap kasus-kasus sebelumnya, yaitu dengan adanya pembelaan diri. Kemudian bagaimana pendapat dari Justice Tanting terhadap kasus tersebut? Di sini Tanting berpendapat bahwa pendapat Foster kontradiksi dan keliru, yaitu ia tidak setuju dengan pendapat mengenai penerapan dari hukum alam terhadap kasus tersebut. Hal tersebut karena hukum kontrak lebih mendasar daripada hukum pembunuhan. Selain itu, prinsip-prinsip yang diuraikan oleh Justice Foster mengandung implikasi lain yang tidak dapat ditoleransi, di mana dia berpendapat bahwa ketika para terdakwa menetapkan Wetmore dan membunuhnya, mereka hanya melaksanakan hak yang diberikan kepada mereka oleh kesepakatan mereka. Akan tetapi, seandainya Wetmore telah menyembunyikan pistol di tubuhnya, dan ketika dia melihat para terdakwa hendak membantai dia menembak mereka sampai mati untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Sehingga alasan-alasan yang diterapkan pada fakta-fakta ini akan membuat Wetmore menjadi pembunuh dan alasan pembelaan diri tidak dapat diterapkan. Sehingga meskipun ada otoritas untuk penafsiran tentang alasan pembelaan diri, namun ada otoritas lain yang memberikan alasan-alasan yang berbeda. Selain itu, ia menjelaskan bahwa para terdakwa bertindak tidak hanya dengan sengaja tetapi dengan pertimbangan yang matang, dan setelah dilakukan diskusi berjam-jam mengenai apa yang harus mereka lakukan. Ketika Tanting merasa dirinya cenderung menerima pandangan Foster, ia ditolak oleh perasaan bahwa argumennya secara intelektual tidak masuk akal dan mendekati rasionalisasi belaka. Di sisi lain, ketika ia cenderung untuk mempertahankan keyakinan, ia dikejutkan oleh absurditas, sehingga Tanting tidak dapat menyelesaikan keraguan yang melanda tentang hukum pada kasus ini. Kemudian, bagaimana pendapat dari Justice Kent terkait kasus tersebut? Di sini, Justice Kent berpendapat bahwa ia mulai bertanya apakah gerasi eksekutif harus diberikan kepada para terdakwa apabila putusan bersalah dikuatkan, di mana ia menilai bahwa kesulitan yang muncul dari kasus ini adalah adanya kegagalan untuk membedakan aspek hukum dari aspek moral pada kasus ini. Selain itu, ia berpendapat bahwa kita akan mewarisi sistem hukum yang lebih baik dari nenek moyang jika prinsip-prinsip mengenai supremasi legislatif atas yudikatif diperhatikan sejak awal, misalnya sehubungan dengan alasan pembelaan diri. Jika pengadilan kita tetap berpegangan teguh pada bahasa undang-undang, hasilnya tidak diragukan lagi akan revisi legislatif terhadapnya. Revisi semacam itu akan menarik pada bantuan para filsuf dan psikolog alam, dan peraturan yang dihasilkan dari masalah ini akan memiliki dasar yang dapat dimengerti dan rasional. Kemudian bagaimana pendapat dari Justice Handy terkait kasus ini? Handy berpendapat dalam kasus ini bahwa ia kecewa terhadap pendapat-pendapat sebelumnya, karena mengapa tidak ada yang mengajukan pertanyaan tentang sifat hukum dari kesepakatan yang
terjadi di dalam gua, apakah itu unilateral atau bilateral, dan apakah Wetmore tidak dapat dianggap telah mencabut tawaran tersebut sebelum tindakan yang dilakukan, di mana pertanyaan tersebut berhubungan dengan apa yang harus dilakukan sebagai pejabat pemerintah terhadap para terdakwa, yang merupakan pertanyaan tentang kebijaksanaan praktis yang harus dilakukan bukan sebagai teori abstrak namun realitas, di mana ia berpendapat bahwa pengadilan harus mempertimbangkan opini publik dan akal sehat agar dapat menjaga opini publik yang masuk akal dan layak. Hal tersebut dikaitkan dengan pendapat yaitu sekitar 90% pendapat dari kasus ini menyatakan keyakinan bahwa para terdakwa dalam kasus ini harus diampuni atau dibebaskan dengan semacam hukuman ringan. Kemudian apa pembelajaran yang saya dapatkan dari kasus ini? Pembelajaran yang saya dapatkan dari kasus ini adalah ketika akan menjatuhkan suatu putusan, maka hakim mempunyai kewajiban untuk menegakkan hukum tertulis agar dapat menciptakan suatu kepastian hukum dalam masyarakat dan tujuan hukum akan dapat dicapai. Namun, hukum juga memiliki keterbatasan, yaitu ketika kalimat yang termuat dalam hukum tertulis tidak memiliki panduan yang jelas, sehingga peran hakim bukan hanya sekedar corong undang-undang, namun ketika akan menjatuhkan suatu putusan, maka seorang hakim harus memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa aspek yang ada, seperti aspek hukum, moral, akal sehat, keadilan, bahkan opini publik yang muncul terhadap suatu kasus yang ia tangani tersebut, di mana ketika akan menjatuhkan suatu putusan, maka seorang hakim harus memiliki perspektif yang luas terhadap hukum, sehingga tujuan hukum akan lebih tercapai dengan memberikan keadilan terhadap seluruh masyarakat, dan hakim akan menyadari bahwa suatu putusan yang dijatuhkan olehnya akan memiliki dampak kemanusiaan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.